jamaah salat Jumat Masjid Baitus Syifa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan kualitas taqwa Allah di bulan yang memang kita diharapkan memasuki madrasah Ramadan, lembaga pendidikan training Ramadan, yang pada endingnya harus membuat kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin, yang senantiasa memperkuat akidah kita, menyempurnakan, memperbanyak amal-amal ibadah dan amal salih kita, serta memperbaiki akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan harapan agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, menuai bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah malam nanti kita sudah sampai di malam yang ke-17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Kita peringati sebagai hari turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama kali, yang notabene surah yang pertama kali diturunkan adalah perintah membaca. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ternyata jamaah sekalian, maka sangat sinkron dengan adanya bulan suci Ramadan yang merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, dan pendidikan itu tidak jauh-jauh dari membaca. Maka jamaah sekalian, di dalam konteks ayatnya hanya cukup Allah memerintahkan Iqra, membaca. Tidak secara tekstual Allah menyebutkan membaca apa. Disinilah jamaah sekalian para ahli tafsir kemudian menyampaikan maf'ul bihnya, objeknya adalah lil 'am, adalah untuk umum, untuk sesuatu yang universal jamaah sekalian. Yang pada akhirnya kemudian difokuskan kepada membaca Al-Quran itu sendiri, membaca diri kita masing-masing sebagai manusia, dan juga membaca alam sekitar kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentu Ramadan sama dengan lembaga pendidikan kita semua jamaah sekalian, yaitu adanya pedoman, adanya kurikulum, silabus dan sebagainya yang dalam hal ini terangkum di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Baqarah 185 Allah menegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di bulan suci Ramadan ini kata Allah, bulan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran yang berfungsi hudan linnas. Jadi gak main-main, Al-Quran diturunkan ini sebagai petunjuk seluruh manusia. Jadi pada hakikatnya seluruh manusia dapat mengambil hidayah dari Al-Quran, dan terbukti jamaah sekalian, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, bahkan keyakinan apapun yang mereka anut, ternyata ketika mengambil intisari Al-Quran, mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal mereka mendapatkan kebahagiaan duniawinya. Sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum apa saja, mau muslim atau non muslim. Ketika seseorang itu kemudian mau merubah kehidupannya, maka Allah pun akan merubah sesuai dengan keinginannya. Inilah jamaah sekalian sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah hudan linnas. Dan hudan linnas inilah yang hubungannya dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah fil ardi. Maka semua manusia berhak mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Hanya kemudian fungsi yang kedua adalah wa bayyinatin minal huda. Ada semacam spesifikasinya jemaah sekalian.
ada klarifikasinya, ada klasifikasinya. Tidak semua petunjuk di Al-Quran bisa diambil oleh semua manusia. Ada hal-hal istimewa yang hidayah Al-Quran hanya diperuntukkan orang-orang yang beriman. Wa bayyinatin minal huda, yang diperuntukkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa, yang bisa mengambil hidayah pembelajaran yang akan membawa kekuatan iman, kesempurnaan Islam, yang kemudian mendapatkan kasih sayang Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Di samping itu jamaah sekalian juga berfungsi sebagai Al-Furqan. Bahkan kalimat Al-Furqan ini diambil juga sebagai nama lain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu arti letterleknya adalah bacaan yang setelah kita membaca Al-Quran akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk istimewa, dan juga akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Dan inilah jamaah sekalian yang kemudian kita berkewajiban untuk beriman kepada Al-Quran. Dan orang yang beriman kepada Al-Quran jamaah sekalian, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Hakikat seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran jamaah sekalian adalah orang yang diberikan Al-Quran, diberikan kitab suci, lalu kemudian yatlunahu haqqa tilawatih, mentilawai Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dengan mentilawai Al-Quran dengan sebaik-baiknya ini jamaah sekalian sebagai indikasi, sebagai tolak ukur keimanan kula jenengan. Ya. Kalau kita kemudian tidak bisa mentilawah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka disebutkan faulaika humul kafirun, faulaika humul khasirun. Jadi kita termasuk orang yang rugi. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim dalam konteks memperingati nuzulul Quran, sudah selayaknya kemudian kita melakukan perubahan-perubahan secara signifikan dalam segala aspek kehidupan dengan pedoman Al-Quran. Apalagi pedoman kita kalau bukan Al-Quran. Maka mundur majunya Islam tergantung bagaimana seorang muslim mengambil pedoman Al-Quran. Nah kalau Al-Quran kita kesampingkan, kemudian kita memilih pedoman-pedoman yang lain. Waduh. Maka dari itu jamaah sekalian, salah satu keimanan kepada Al-Quran adalah kemudian kita at-taslim ahkamihi, harus tunduk patuh dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Harus bisa mempelajari, yang mengamalkan, yang kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan terhadap isi-isi Al-Quran. Sehingga tahu tentang hukum-hukum kita. Maka di Al-Quran surah An-Nisa ayat 44 itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang berhukum, bersumber hukum selain Al-Quran, ya, itu termasuk orang yang kafir. Dalam ayat berikutnya, di ayat 45, faulaika humuz zalimun, termasuk orang yang zalim. Dalam 47, dalam surat yang sama disebutkan faulaika humul fasiqun. Was kafir, zalim, fasik. Kenapa? Karena mengesampingkan Al-Quran. Sehingga hukum yang dipakai adalah hukum hawa nafsu mereka. Padahal Allah mengancam jamaah sekalian. Jadi Masya Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, maka akan rusak dunia seisinya. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, cara mengimani Al-Quran sebagai salah satu bagian dari rukun iman kita. Dan ketika kita tidak iman Al-Quran, tidak beriman pada kitab-kitab Allah, berarti dipertanyakan kesempurnaan keislaman kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka marilah kita di samping at-taslim ahkamihi, kita harus melalui proses al-unsubih, mengakrabi Al-Quran. Karena memang mengkolaborasikan hidup kita dengan Al-Quran, inilah yang harus kita dambakan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam berikutnya adalah ketika kita beriman kepada Allah, dalam keimanan kita kepada Al-Quranul Karim, kitabullah, adalah harus bisa mentarbiyah nafsiyah kita. Kita didik diri kita dengan Al-Quran. Ya.
Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kan kita kenal berjamaah sekalian. Ada tarbiyah nafsiyah, ada tarbiyah ruhiyah, ada tarbiyah jasadiyah. Kita didik melalui Ramadan ini, melalui puasa kita atur pola kehidupan kita, kapan kita harus bangun makan sahur, kapan kita harus menahan diri kita, sehingga nafsu kita yang kadang-kadang membara ini merusak kehidupan kita. Kemudian kita cari waktu yang tepat sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah fungsinya adanya buka, sahur dan tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu di mana Allah memberikan wahana tersendiri untuk kita menggunakan kesempatan ini, menjadikan waktu-waktu itu menjadi doa yang sangat-sangat mustajabah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita mentarbiyah diri kita. Apalagi dengan tilawah Al-Qur'an, di mana kita dianjurkan tadarus Al-Qur'an dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap Ramadan beliau tadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Dan itulah yang kemudian kita dambakan Al-Qur'an menjadi keakraban dalam kehidupan kita. Kita tilawah Al-Qur'an, kita iqra Al-Qur'an, kita tadarus Al-Qur'an, yang pada akhirnya kemudian kita mentarbiyah ruhiyah kita dengan Al-Qur'an itu sebagaimana yang dijanjikan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-Qur'an adalah bagian zikrullah jemaah sekalian. Dan ingat ketika kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, di antaranya dengan tilawah Al-Qur'an, kitabullah, maka akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya keimanan kita terhadap Al-Qur'an adalah ad-da'wah ilaihi, mendakwahkan Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nahl, ya, surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ini memakai kalimat tunggal dalam konteks bahasa Arab. Jadi bukan ud'u panjang enggak, tapi pendek. Ud'u menggambarkan bahwa secara individual jamaah sekalian, kita sebagai orang Islam, orang mukmin, berkewajiban untuk mendakwahkan Al-Qur'an. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwah, mengajak orang lain di dalam kebaikan di jalan Allah dengan dasar kitabullah, tentu melalui mau'izah al-hasanah, dengan nasihat-nasihat yang terbaik. Kemudian juga kita berikan contoh-contoh, qudwah-qudwah, uswah-uswah di dalam kehidupan kita, baik di tengah rumah tangga kita, apalagi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 66, ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi setelah kita berhasil mentarbiyah diri kita melalui Ramadan yang mulia dengan kitab suci Al-Qur'an yang utama, lalu kemudian kita ajak, kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Bahkan ahlikum juga diartikan lingkungan masyarakat kita. Kita dakwahkan mereka. Dalam bahasa dulu ketika Orde Baru itu ada istilahnya meng-Al-Qur'ankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Qur'an. Ini jamaah sekalian. Dan itulah yang terbaik. Maka Rasulullah menjanjikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadis. Sebaik-baik kalian adalah yang bersedia, berkenan, menyediakan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an, mengetahui makna-makna Al-Qur'an, lalu kemudian wa'allamahu, mengajarkan, menyampaikan, mendakwahkan kepada orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan surah Al-Hijr ayat 9 jamaah sekalian, bahwa salah satu bagian terpenting di dalam keimanan kita terhadap Al-Qur'an adalah at-tahfiz. At-tahfiz ini maknanya bukan sekedar menghafal. Hafadzah itu bisa diartikan menjaga. Maka Allah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an. Jadi bukan makna menghafalkan lagi. Nah, mungkin menghafalkan itulah bagian daripada menjaga Al-Qur'an. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah.
Mengapa Allah memakai kalimat apa itu jamak ya? Kok bukan ini anzaltu? Saya pribadi yang menurunkan Al-Quran. Tapi Allah memakai kalimat kami. Dalam istilah bahasa Arab, kami yang disampaikan Allah itu mengandung dua makna jamaah. Yang pertama menunjukkan lil mu'azzam nafsah, mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga berkenan menurunkan Al-Qur'an untuk umatnya, untuk hambanya. Ini. Kemudian yang kedua, kami di sini adalah menggambarkan kita harus terlibat, kita harus berperan jamaah sekalian, ya. Sehingga tidak terjadi penistaan-penistaan agama, penistaan-penistaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau direvisi lah dan sebagainya, ya, yang kemudian menghinakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang semuanya sudah terkena dampaknya. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita jaga sebagaimana Allah menjaga kemurnian Islam, kemurnian Al-Qur'an, maka kita pun seharusnya berkewajiban untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, yaitu dengan cara kita membaca, bahkan membaca pun dapat berbagai macam pahala, belum lagi mempelajari isinya, mengamalkannya, mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita, minimal di tengah-tengah keluarga kita. Insya Allah dalam hal inilah jamaah sekalian kita akan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi generasi yang Qur'ani, menjadi generasi-generasi Rabbani yang senantiasa mendapatkan ridho ilahi, barokah maslahah dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.